Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ba'd, alhamdulillah kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada subuh yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di Masjid Muhyiddin ini yang kita cintai ini dalam rangka pengajian rutin ba'da subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus memberikan inayah dan taufiknya kepada kita semuanya. Selawat juga serta salam marilah kita perbanyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad, karena dengan banyak kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan angkat derajat kita dan yaumil kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala berikan syafaat nabinya dengan izinnya. Sesungguhnya disebutkan dalam riwayat yang sahih, dalam riwayat Imam Bukhari, mastama'a qaumin, tidaklah satu kaum berkumpul di buyutillah, di rumah-rumah Allah, yatadarrasuna kitaballah, melainkan mereka mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala. Tadarus di sini dijelaskan oleh Imam As-Sindi rahimallahu taala dalam ta'liqatnya kepada Sahih Bukhari, bukan hanya membaca Al-Qur'an, yang lainnya menyimak, tapi termasuk yatadarrasuna kitaballah, termasuk tadarus Al-Qur'an adalah membahas, menyingkap dan membahas tafsir ayat-ayat Al-Qur'an, menyingkap makna-maknanya, sehingga dengan itu kita bisa memahami firman Allah Subhanahu wa taala untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita. Maka tadarus itu tidak sempit maknanya. Tadarus itu maknanya luas, yaitu mempelajari Al-Qur'an, mempelajari tajwidnya, mempelajari tafsirnya, menyingkap maknanya, membacanya, semua yang berkaitan dengan Al-Qur'an, maka itu dikategorikan yatadarrasuna kitaballah. Maka hari ini kita tadarus, tapi tadarusnya itu berbeda. Kita membahas ayat per ayat dari surat-surat yang populer. Karena surat-surat populer ini itu dimulai dari surat Wadduha sampai dengan An-Nas. Dan itu ayat yang sering dibaca oleh imam-imam masjid, imam-imam masjid, membaca ayat-ayat pendek. Oleh karenanya pada pagi hari ini kita mencoba untuk membaca kitab-kitab para ulama yang berkaitan tentang tafsir ayat ini. Yang pertama, kita mulai dengan surat Wadduha atau surat Ad-Duha. Jadi surat Ad-Duha ini ada maqasid, ada tujuan disebutkannya surat ini tadi. Salah satu tujuannya, Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaga nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan ujian, ya,
kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimulai meninggal ayahnya dalam posisi yang demikian tadi, Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Oleh karenanya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, bersamaan dengan demikian tadi, Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus menerus Allah turunkan wahyu. Kenapa demikian? Supaya ayat ini Bapak Ibu sekalian, surat Ad-Duha ini menjadi peringatan bagi kita, tazkirah, dan menjadi ta'assisan, menjadi teladan bagi kita. Dan tentunya seorang mukmin dengan surat Ad-Duha ini, dengan kita merenungi makna-maknanya, maka kita akan tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Seluruh kehidupan kita itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Muhammad SAW, Allah jaga dari sejak kecil sampai beliau diangkat menjadi Rasul, sampai beliau wafat. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad SAW luar biasa. Allah melindungi nabi-nabinya dan rasul-rasulnya. Allah Subhanahu wa taala lindungi. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha. Jadi wa di situ waul qasam. Wad-duha. Demi waktu duha. Jadi duha ini disebutkan oleh para ulama, dia termasuk awalan bin nahar. Waktu yang paling pertama masuknya siang. Jadi waktu pertama kali siang itu disebut dengan ad-duha. Ada juga waktu yang kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Tirmizi, disebutkan Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW selalu melakukan zikir. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berzikir setelah subuh, duduk seperti ini. Kemudian ketika terbit matahari, maka dia mengerjakan sholat 2 rakaat. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang melakukan demikian ini, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Maka sholat yang 2 rakaat ini, Bapak Ibu sekalian, ada para ulama menyebutkan dia adalah sholat duha di awal waktu. Maka waktu duha yang pertama kali itu ketika telah terbit matahari. Maka dilarang kita ketika kita sholat ketika mau terbit, maka hendaklah sholat setelah terbit matahari. Maka sholat ketika terbit matahari pertama kali itu disebut dengan sholat duha. Ada juga para ulama mengatakan, diantaranya Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi SAW, mengatakan itu adalah sholatul Isra. Sholat Isra, ini ketika matahari naik. Ketika matahari naik. Itu disebut dengan sholat al-Isra, ketika matahari naik. Oleh karenanya para ulama mengatakan, kalau sudah mengerjakan sholat Isra, boleh bagi dia mengerjakan duhanya lagi. Karena habis subuh, dia langsung ketika terbit matahari, dia kerjakan sholat Isra. Kemudian dia kerjakan duha lagi. Boleh. Tapi kalau dia mencukupkan saja dengan sholatul Isra, maka itu adalah duha di awal waktu. Duha di awal waktu. Dan sholat duha yang paling utama, Bapak Ibu sekalian, adalah ketika panas telah terasa. Maka kata Nabi SAW, apabila onta itu bangkit dari tempat tidurnya. Artinya ketika onta itu masih dingin, dia masih duduk. Tapi ketika matahari panas, dia mulai bangkit. Ada para ulama mengatakan ketika padang pasir itu sudah cair. Artinya begitu diangkat, cair. Maka oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, itulah waktu duha yang paling utama. Kalau kita mungkin di Indonesia, itu waktu duha yang paling utama mungkin jam 10, jam 11, karena pada waktu itu ada waktu yang sudah naik matahari dan kita sudah terasa panas.
Maka kata Nabi SAW, la yahfadhu salati duha illa awabin. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, tidak ada yang bisa menjaga dua waktu salat, salat waktu duha kecuali orang-orang yang awam. Orang-orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang salat duha itu orang yang selalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi menyebutkan awabin. Nama lain salat duha disebutkan dengan al-awabin. Salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, dia tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena di waktu duha tadi orang sibuk mencari rezeki, terlena dengan kehidupan dunia, ya sibuk mengais rezeki dan sebagainya. Dia masih ingat dengan salat duhanya tadi. Dan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan juga dalam riwayat yakni sahabat Abu Hurairah, dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, "Ausani khalili bisalasin." Sesungguhnya kekasihku. Yani maksudnya kekasih kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekasih kita, khalil kita. Yani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, sesungguhnya kekasihku Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku untuk tidak boleh tinggal dengan 3 perkara. Yang pertama kata Abu Hurairah, tidak boleh tinggal, janganlah engkau tinggalkan salat duha. Jadi salat duha itu jangan sampai kita tinggalkan. Kalau salat tahajud itu mungkin orang bisa tinggalkan karena ketiduran, karena bagaimana. Tapi kalau salat duha, apa alasan kita untuk meninggalkan salat duha tadi? Tidak ada alasannya. Kita bangun, kita bekerja dan sebagainya. Apa alasan kita meninggalkan salat duha? Tapi kalau salat tahajud, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita ketiduran, kelelahan. Tapi kalau salat duha, apa alasan kita untuk meninggalkan salat duha tersebut? Tidak ada. Ya, kita sehat walafiat. Tapi Allah Subhanahu wa taala belum berikan kepada kita inayah dan taufiknya. Kemudian yang kedua kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang kedua disebutkan Bapak Ibu sekalian untuk tidak meninggalkan siyamul ayamul bait. Ayamul bait 13, 14, 15. Puasa ketika bulan penuh 13, 14, 15. Ya. Maka 13, 14, 15 ini jangan ditinggalkan. Kalaupun kita tinggalkan, maka boleh kita kerjakan di awal waktu, di awal bulan. Ya, Senin, Kamis, Senin, atau 3 hari berturut-turut, di akhir maupun di awal. Yang penting puasa 3 hari di awal bulan. Namun abdalnya mengikuti bulan Hijriah 13, 14, 15. Itu paling utama. Dan yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kau tinggalkan ya Abu Hurairah salat witir. Nah, salat witir ini hampir derajatnya wajib. Salat yang paling afdal setelah salat sunnah, salat yakni tahajud. Kemudian witir ini muakkid, sangat ditekankan daripada salat tahajud. Kenapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang itu tidak melakukan salat witir, maka ubun-ubunnya itu kata Nabi SAW dikuasai oleh syaitan. Dikuasai oleh syaitan. Sehingga mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafiyah, ya, itu mengatakan salat witir itu wajib. Beliau menyelisihi jumhur para ulama. Syafi'iyah, kemudian Malikiyah, kemudian Hanabilah. Apabila Syafi'iyah mengatakan salat witir itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Sedangkan mazhab Hanafi itu mengatakan sampai derajat wajib. Ya, jadi kalau enggak salat witir berdosa menurut mazhab Hanafi. Tapi menurut mazhab Syafi'i, kemudian Maliki dan yakni Hambali itu hanya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan dan yakni tidak layak bagi seorang muslim untuk meninggalkannya. Tapi alhamdulillah di Ramadan enggak ada yang meninggalkan salat witir. Sahih? Betul ya. Di Ramadan enggak ada yang meninggalkan salat witir karena dia tarawih langsung ditutup oleh witir. Ya kan? Langsung ditutup oleh witir. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha.
Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaili idza saja. Yani Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu malam. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha, Allah bersumpah dengan waktu malam. Ini menunjukkan kepada kita Bapak Ibu sekalian, di waktu duha itu ada keutamaan. Dan di waktu malam juga ada keutamaan. Tidaklah Allah bersumpah dengan ciptaannya, melainkan menunjukkan apa yang dijadikan sumpah oleh Allah itu memiliki keutamaan. Karena waktu duha itu waktu di mana orang-orang itu melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh. Begitu juga di waktu malam merupakan bagi kita melaksanakan kebaikan, amal-amal soleh dan waktu istirahat. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, "Ma wadda'aka, ma taraka ayyuhar rasul rabbuka." Kata ahli tafsir, wahai Rasul, ya, ma da'aka rabbuka. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan engkau. Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, penjagaan dengan penjagaan yang baik. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang menjaga, maka penjagaan Allah lah yang paling baik. Ma wadda'aka. Engkau tidak pernah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rabbmu tidak pernah meninggalkan engkau. Kenapa Allah turunkan ayat ini tadi? Ya, surat ini tadi. Karena sebagian kafir Quraisy itu mengejek-ngejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berhenti. Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu lamanya. Sehingga orang-orang kafir Quraisy itu menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka mengejek, ya. Mengejek Nabi kita, Rabbnya Muhammad telah meninggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena wahyu begitu lama tak turun-turun, ya. Diejek dan dihina oleh kafir Quraisy, ya. Maka oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala bantah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya. Dan Rabbmu ya Muhammad tidak pernah meninggalkan engkau sama sekali. Ya. Wa ma qala, dan apa-apa yang, ya, ia katakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan tidak menurunkan wahyu. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dalam waktu jangka yang enggak berapa lama Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal akhiratu khairul laka minal ula." Kata Allah Subhanahu wa taala, akhirat itu lebih baik bagimu ya Muhammad daripada ula, dunia. Jadi ula itu dunia, akhir adalah akhirat. Ya. Makanya kata para ulama, wal akhiratu khairul laka minal ula, itu bukan hanya di dalam Al-Qur'an disebutkan akhirat itu lebih baik daripada dunia tadi. Itu di dalam kitab-kitab terdahulu, mushaf terdahulu, Sufi Musa, di lembaran-lembarannya Nabi Musa, di lembaran-lembarannya Nabi Ibrahim telah disebutkan wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia tadi. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, maksudnya disebutkan demikian tadi, walil daril akhirah khairul laka minad dunya. Ya Muhammad, akhirat itu bagimu, ya, lebih baik daripada kehidupan dunia. Karena akhirat pahalanya abadi. Orang yang mendapatkan nikmat-nikmat akhirat itu abadi selama-lamanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah bahwa nikmat di akhirat itu abada. Ya, disebutkan tentang orang-orang yang beramal saleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika khairul bariyah. Sesungguhnya mereka-mereka yang beriman, orang-orang yang beriman
dan orang-orang yang beramal saleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, khairul bariyah. Mereka itulah sebaik-baik manusia. Jazaohum 'inda rabbihim. Allah Subhanahu wa taala berikan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Balasan yang pertama, jannatun adnin tajri min tahtihal anhar. Allah Subhanahu wa taala balas kepada mereka surga. Ya, surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, dan mereka masuk ke dalam surga selama-lamanya. Artinya enggak keluar lagi. Orang yang masuk ke dalam surga tidak akan pernah keluar lagi dari surga. Ya, tapi orang yang masuk ke dalam neraka dia bisa keluar dari neraka tadi. Ya, dari neraka tadi bisa keluar jika ada sedikit biji darah di hatinya iman. Bahkan disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, terakhir orang yang keluar dari neraka tadi dalam keadaan merangkak. Begitu dia dikeluarkan oleh Allah dalam keadaan merangkak, dia sudah berada ya di sisi dekat neraka tadi. Sebutkan oleh Imam Bukhari tadi. Kemudian dia berkata, ya Allah Subhanahu wa taala. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Engkau telah keluarkan aku dari neraka. Namun bau neraka tadi, bau busuk dari neraka tadi masih aku cium. Masya Allah. Padahal orang ini sudah keluar dari neraka, tapi bau busuk neraka itu mengganggunya. Ya, tercium dari radius bermil-mil, masih tercium. Padahal neraka itu jauh ke dalam, tapi masih terasa walaupun di luar neraka. Maka orang yang terakhir keluar dari neraka tadi mengatakan, ya Allah, ya ini geserkan, pindahkanlah aku ya Allah di depan pintu surga. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, sesungguhnya ya, apakah engkau tidak akan meminta yang lain lagi? Maka kata orang tadi, wa bi rabbi izzah, dengan kemuliaan Rabbmu, maka aku tidak akan memintanya lagi kepada engkau selain ini. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaannya. Dia berada di pintu surga. Maka ketika dia berada di pintu surga, dia melihat di dalam surga itu luar biasa indahnya. Luar biasa yakni nyaman dan luar biasa nikmatnya. Kemudian dia minta kepada Allah tadi. Berarti dia sudah mengingkari janjinya kepada Allah. Padahal sebelumnya dia bilang, saya tidak akan meminta selain ini kepada engkau. Tapi begitu dia berada di pintu surga, dia minta agar Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga tadi. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, engkau telah mengingkari janjimu. Maka manusia itu mengingkari janji kerjanya. Ya kan? Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu selalu mengingkari janji. Ya. Maka Allah mengatakan, engkau telah mengingkari janjimu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Itu disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih dalam riwayat Imam Al-Bukhari tentang kisah orang yang terakhir keluar daripada neraka. Tapi orang yang keluar dari surga tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Ya. Orang yang keluar dari neraka ada. Selama dia masih muslim, dia akan keluar dari neraka. Tapi kalau dia kafir, dia akan kekal di dalam neraka. Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina, ya kan, fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, Yahudi wan Nasara, kemudian orang-orang musyrikin, Majusi dan sebagainya, mereka itu berada di dalam neraka jahanam dan mereka itu kekal di dalamnya. Jadi orang kafir itu kekal, orang muslim tetap dia akan keluar walaupun dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu dalam neraka. Kemudian Bapak-bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala saufa yu'tika rabbuka fartarda. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dan engkau akan diberikan oleh Rabbmu yang meridai engkau, yang membuat ridha engkau, ya. Artinya Allah akan berikan kepada Nabi Muhammad, kepada umat Nabi Muhammad yang menyenangkan, yang membahagiakanmu dan membahagiakan umatmu. Apa ikhwani fiddin rahiman rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, yang diberikan oleh Allah yang tidak diberikan kepada Nabi Muhammad selain Nabi Muhammad SAW dan kepada umatnya, ini telaga. Ada yang menafsirkan telaga,
Umat-umat terdahulu tidak ada telaganya. Umat Nabi Muhammad SAW ada telaganya, bahkan ada telaga Rasulullah SAW yang dikatakan oleh Nabi SAW, yakni bejananya sebanyak bintang di langit. Ya, dan telaga itu kalau kita minum, Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan aus selamanya di padang mahsyar. Itulah telaganya Rasulullah SAW. Maka itulah yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Alam yajidka yatiman fa'awa. Ya, tidakkah engkau ingat ya Muhammad? Kami dapatkan engkau dalam keadaan yatim. Jadi Muhammad sejak kecil yatim. Ya, meninggal bapaknya. Maka begitu meninggal bapaknya, fa'awa. Allah Subhanahu Wa Taala yang melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah berikan perlindungan. Yang pertama dengan kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Dilindungi Nabi Muhammad SAW, dijaga. Setelah Abdul Muthalib meninggal, maka berlari kepada pamannya Abu Thalib. Bagaimana pembelaan Abu Thalib kepada Nabi Muhammad SAW? Ya, ketika Nabi Muhammad SAW ingin dibunuh orang kafir Quraisy, bagaimana pembelaannya Abu Thalib? Luar biasa. Kecintaannya Abu Thalib kepada Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Ya, sehingga orang-orang kafir Quraisy tidak berani mengganggu Nabi Muhammad SAW. Kemudian wawajadaka dhalam fahada. Dan tidaklah engkau ingat ya Muhammad, engkau dalam keadaan dhalla. Maksud dhalla di sini ditafsirkan oleh ahli tafsir, wawajadaka la tadri mal kitab walal iman. Artinya Nabi Muhammad dhalla di situ dimaknakan dari ditafsirkan oleh tafsir tidak bisa membaca. Ya. La tadri mal kitabah. Enggak tahu tentang membaca, menulis, ya. Nabi Muhammad SAW tidak tahu kitab, ya. Walal iman, dan belum ada iman di hati Nabi SAW. Ya, adanya iman di hati Nabi SAW ketika Nabi SAW dibelah dadahnya oleh malaikat. Ya, dikeluarkan yang buruk, dimasukkan ya ke dalamnya ya iman. Ya, kemudian disebutkan fahada. Kemudian kami berikan petunjuk kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya wajadaka dhalam fahada. Artinya Nabi Muhammad SAW sebelum dia mendapatkan hikmah Al-Quran, kitab dan diangkat pada Rasul, Nabi SAW tidak bisa membaca dan menulis. Belum ada iman di hatinya. Allah masukkan iman di hati Nabi Muhammad SAW. Kemudian disebutkan fa'amal yatima fala taqhar. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala katakan, dan tidakkah engkau ingat ya Muhammad, ya, wa wajadaka ailam faqna. Sesungguhnya tidakkah engkau ingat ya Muhammad, engkau dalam keadaan fakir, ya. Kemudian kami kayakan engkau ya Muhammad. Jadi Nabi Muhammad SAW dalam keadaan fakir, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala cukupkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ammal yatima fala taqhar. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, adapun anak yatim janganlah kalian menghardiknya. Jadi anak-anak yatim, Bapak Ibu sekalian, ya, itu dia sejak kecil anak yatim itu kehilangan bapak. Yang namanya yatim itu yang belum balik kehilangan bapak. Itu namanya yatim. Maka anak kecil yang kehilangan bapak ini, maka jangan kita hina. Jangan kita kucilkan, apalagi menghardiknya. Anak yatim itu Bapak Ibu sekalian, ya, perlu dia bimbingan kita, perlu dia kasih sayang kita. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, termasuk yang bisa melunakkan hati kita jika kita keras adalah it'am, memberikan makan kepada anak yatim. Setelah itu kita usap kepalanya. Itu akan melunakkan hati kita. Anak-anak yatim itu jangan dihardik, ya, jangan dicela, tapi dia dididik dengan cara yang baik. Ya, kita tahu dia kehilangan ayah, ya. Tapi kalau kita sudah menjadi walinya, wali sementara, ya, mengampu sebagai walinya, maka boleh kita mendidiknya,
Ya, boleh memukulnya, tapi dalam rangka mendidik, bukan memukul sembarangan. Tapi kita boleh memukulnya dalam rangka mendidik. Sebagaimana Aisyah, ya, pernah memukul anak yatim, ya, tapi dalam rangka mendidik. Ada orang yang memukul, mencerca, mencaci, bukan dalam rangka mendidik. Kemudian wa ammas sa'ila fala tanhar, dan adapun orang yang meminta, janganlah engkau menolaknya. Jadi kalau orang meminta sesuatu kepada kita, kalau Nabi SAW itu nggak pernah menolak apa yang diminta tadi. Diminta dikasih. Kalau nggak bisa kasih, Nabi panggil sahabat untuk berikan kepada orang yang meminta kepadanya tadi. Kalau kita Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita tidak bisa memberi apa yang diminta tadi, janganlah kita mencaci orang yang kita minta tadi. Jangan kita pukul, jangan kita omongi. Kalau kita nggak bisa memberi, datang orang minta sedekah, ya, kami ini susah, kami ini miskin, mintalah sedekah sedikit. Kalau nggak kasih, jangan memaki, tapi dengan cara-cara yang baik, maaf atau yang semisalnya. Ini ada orang-orang yang sudah tidak kasih tapi menyakiti lagi orang yang minta sedekah tadi. Kemudian yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan adapun nikmat daripada Rabbmu, maka hendaklah engkau membicarakannya. Jadi ini menunjukkan kepada kita, nikmat dari Allah itu wajib kita bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya? Dengan menyebutnya. Alhamdulillah saya diberikan nikmat oleh Allah, ya, demikian diberikan ini segala sesuatu tuh dari Allah Subhanahu wa taala. Saya dapat rezeki, alhamdulillah. Saya dapat anak demikian, saya dapat apa, maka fahadis, ceritakanlah. Ini menunjukkan kepada kita Bapak Ibu sekalian, wajibnya kita untuk bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan kita disuruh untuk menceritakannya kepada orang lain dalam rangka bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan, sudah lebih daripada 40 menit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Ya. Ya. Yang kita harus ikuti atau tunaikan, dan hal-hal tunaikan saya pada silakan yang mau dipertanyakan silakan atau hal-hal lain terkait masalah ibadah atau boleh saya. Boleh. Silakan, saya bertanya sampai. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Iya. Jadi sholat duha itu tentunya, ya, jumlahnya minimal itu 2 rakaat. Kemudian 4 rakaat, kemudian 6 rakaat, kemudian 8 rakaat. Jadi sebagian para ulama membataskan sampai 8 rakaat. Ya. Tapi kalau kita kerjakan 6 rakaat boleh. Ya kan, kerjakan 4 rakaat boleh, kerjakan 8 rakaat boleh. Ya, kalau ditanya mana yang afdal, 2 rakaat atau 6 rakaat, ya tentunya yang 6 rakaat lebih utama. Karena lebih banyak, enggak mungkin sama dengan 2 rakaat, ya kan? Makanya Nabi SAW, ya, beliau ketika Fathu Mekah, beliau sholat duha dengan 8 rakaat. Ini riwayat yang sahih yang menandakan bahwasanya ada yang mengkhususkan sholat duha itu hanya 8 rakaat. Namun ada yang mengatakan 12. Ada yang mengatakan sholat duha itu tidak ada batasnya. Ya, tidak ada batasan jumlah rakaatnya. Namun Nabi SAW pasca Fathu Mekah, Nabi mengerjakan 8 rakaat, sama niya rakaat, ya. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, kalau mengerjakan, kerjakanlah 8 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat atau 2
rakaat. Jadi sholat duha itu tentunya semakin banyak kita melakukannya semakin baik. Namun disebutkan dalam riwayat barang siapa yang mengerjakan 4 rakaat duha, 4 rakaat di awal duha, atau 4 rakaat di waktu duha. Ya, 4 rakaat sini ada yang mengatakan full sholat duha, 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka akan aku penuhi hajahnya kata Allah SWT. Dipenuhi kebutuhannya. Jadi kebutuhan Bapak Ibu dipenuhi dengan sholat duha tadi. Ada yang mengatakan memisahkannya. Maksud di situ adalah 2 rakaat sunnatul fajr ketika sebelum subuh, 2 rakaat di waktu duha. Jadi 4. Jadi bagusnya yang mana? Dua-duanya dikerjakan. 4 rakaat dikerjakan, sholat sunnah fajar dikerjakan, sholat isra dikerjakan, sholat 2 4 rakaat dikerjakan. Itu yang paling bagus. Wallahu ta'ala a'lam. Gitu ya Pak ya. Mungkin ada lagi? Satu lagi. Waalaikumsalam. Ya. Baik. Di rumah apakah boleh? Ya. Ya. Baik. Terima kasih. Ya. Ustaz menarik ini karena kadang-kadang lalu dari masjid ada di rumah sebelum isra tapi sudah sholat di rumah ini ada yang sudah sholat di masjid itu sholat isra atau Ustaz adakah yang menyebabkan sholat isra itu boleh di rumah jika sudah sholat di subuh ini supaya jangan terbuang masa atau waktu yang disingkatkan kehidupan dunia ini kita jangan tinggalkan maka sholat isra. Ya. Jadi saya jawab pertanyaan yang sama dilontarkan kepada Profesor Dr. Syekh Abdul Razak Hafizallahu Ta'ala, ulama Madinah, ulama terkenal dan pengajar di Masjid Nabawi, bahwasannya sholat isra itu ya di rumah pun boleh disebutkan asalkan dia ketika bagi ibu-ibu ya kan mungkin dikatakan dalam riwayat sebaik-baik sholat bagi ibu-ibu adalah di mana? Di rumahnya. Dan sebaik-baik rumahnya adalah di kamarnya. Sebaik-baik di kamarnya ada di musolanya. Ya. Oleh karena kata beliau, selama ibu-ibu tadi berzikir, kemudian sholat subuh, kemudian sholat sunnah, berzikir sampai matahari naik, maka dia terhitung mengerjakan sholatul isra. Jadi luas, ya. Ya enggak boleh itu dia pindah-pindah ya kan. Dari masjid ini dia di sini, terus nanti sholat isra-nya di masjid yang sana lagi. Nah, itu yang dilarang. Oleh karenanya kalau di rumah bagi ibu-ibu ya, bagi ibu-ibu yang tidak bisa ke masjid walaupun dia tidak ikut berjamaah, selama dia berzikir kemudian i'tikaf sampai matahari terbit ya, maka dia tetap mendapatkan fadilah sholatul isra. Ya, tapi kalau bagi bapak-bapak ya mesti di masjid. Tidak bisa di rumah, mesti dia di masjid. Kalau ibu-ibu itu dia berzikir di rumahnya, di musholanya, tempat sholatnya di rumah sampai matahari tinggi dan terbit kemudian sholat isra, maka dia terhitung mendapatkan sholat al-isra. Ya kan begitu. Wallahu taala a'lam bishawab. Waktu sholat isra dari berapa menit dari kita setelah sholat kemudian menjemur kain di luar sana banyak-banyak. Iya iya. Iya iya. Jadi kalau sholat isra itu jadi artinya kalau misalnya di sini belum masuk waktu ya dia pulang gitu. Kemudian dia lanjut dengan zikir dan sebagainya di rumah belum melaksanakan aktivitas apapun, dia masih terhitung menyambung dari apa yang di masjidnya tadi. Maka apabila dia sholat isra, dia terhitung mendapatkan fadilah
seutama-utama haji dan umroh. Tapi kalau udah nyapu-nyapu, kemudian dapat tadi, udah jemur-jemur kayak udah masak, dia hanya dapat fadilah salat duha. Fadilah salat duha. Karena disebutkan di situ setelah salat subuh berzikir, kemudian berzikir mengingat Allah atau melakukan ibadah kepada Allah SWT sampai matahari naik. Tapi kalau dia sudah melakukan aktivitas keluar rumah dan sebagainya, belanja ya kan, kemudian lagi baru sholat, itu dia terhitung mendapatkan fadilah sholat duha. Karena sesungguhnya orang yang sholat mendapatkan fadilah seperti pahala haji dan umrah, ya kan, itu orangnya ya berzikir, kemudian sampai matahari naik, baru dia melakukan sholatul Isra tadi. Baru dia dapat mendapatkan fadilah, ya kan. Walaupun demikian rahmat Allah Subhanahu wa taala luas. Pahala yang Allah berikan kepada kita luas. Ya, termasuk kepada ibu-ibu sekalian. Ya, apabila dia di rumah, dia beribadah kepada Allah, berzikir, baca Quran sampai matahari terbit, kemudian dia sholat, maka dia terhitung mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Wallahu taala a'lam. Kajian pada kalian ini ada dua tangan apa untuk tanya? Silakan. Mari. Enggak ada ya. Baik. Ya. Silakan, Pak. Oh ya. Fa'amal yatima fala takar. Apabila ada pun anak yatim jangan kau hardik. Jadi tidak boleh, karena anak yatim itu dia kehilangan bapaknya sejak kecil. Jangan kita hina, jangan kita hardik. Dia sudah kehilangan apa yang menjadi tumpuan hidupnya, ayahnya tadi. Sehingga kalau kita menghardik, mencercanya, menghinanya, maka akan bertambah kesedihan di dalam hatinya. Oleh karena Allah SWT melarang, fa'amal yatima fala takhar. Adapun anak yatim janganlah engkau hardik. Ya, artinya anak-anak yatim itu perlu kita didik. Bahkan Nabi SAW mengatakan, wa ana wa kafilal yatim kal hatain. Kata Nabi SAW, sesungguhnya saya dengan orang yang mengkafil, memberikan nafkah santunan kepada anak yatim seperti dua jari ini. Rapat sekali. Jadi besarnya fadilah dan keutamaan orang yang mengkafil anak yatim, menyantuninya, menyayanginya, mengasihinya, memberikan dia nafkah ya kepada anak yatim tadi. Kata Nabi SAW, saya dan pengkafil orang yang nyantuni anak yatim seperti ini di surga, dekat sekali. Ya, begitulah pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang menyantuni anak yatim. Dan sebaliknya, orang-orang yang menghinakan anak yatim, menghardiknya, tidak memberikan makan kepadanya, ya, tidak menganjurkan makan kepada orang miskin. Apa kata Allah? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Maka tahukah engkau ya Muhammad, mereka adalah orang yang mendustakan agama. Jadi anak yatim, kemudian orang-orang miskin itu hendaknya kita cintai, kita kasihi. Jangan kita benci, jangan kita hardik, apalagi kita menghinakannya. Inilah makna ayat di dalam surat Ad-Duha tadi, wa ammal yatima fala takhar. Adapun anak yatim janganlah engkau menghardiknya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Iya. Baik. Jadi ayat ini, surat Ad-Duha ini mengingatkan kepada kita bagaimana penjagaan Allah kepada hamba-hambanya, penjagaan Allah kepada nabinya dan para rasulnya, dan juga penjagaan Allah kepada orang-orang beriman, orang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetap Allah jaga. Nah, dan surat Duha ini menganjurkan kepada kita untuk banyak bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau nikmat yang kecil kita tidak pandai bersyukur, bagaimana kalau dikasih nikmat yang besar? Ya, oleh karenanya Allah tutup ayat ini, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
Adapun nikmat dari Rabbmu, maka hendaklah engkau menceritakannya. Bahwasannya ini nikmat Allah yang diberikan kepadaku, kita harus bersyukur dan sebagainya. Itu bentuk yakni pelajaran daripada ayat-ayat atau surat Ad-Duha pada pagi hari. Insyaallah taala kita lanjutkan nanti di pertemuan hari Kamis, Pak Ian ya. Insyaallah hari Kamis kita lanjut surat Alam Nasrah atau surat Syarah. Insyaallah taala ini saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.